Suryo divonis 9 bulan penjara. Vonis ini sebenarnya lebih ringan daripada tuntutan JPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Rian TV. Perkembangan terbaru terkait kasus Roy Suryo yang kemarin pada bulan Oktober itu mengunggah sebuah meme di stupa Candi Borobudur dengan gambar Jokowi. Akhirnya sekarang sudah divonis, ya, Roy Suryo divonis 9 bulan penjara. Vonis ini sebenarnya lebih ringan daripada tuntutan JPU yang JPU menuntut 1 tahun 6 bulan penjara. Dan ini ini sudah ditetapkan dengan 9 bulan penjara, dan semoga Roy Suryo ini bisa mengambil hikmahnya, ya, yang agar tidak memberikan cuitan-cuitan ataupun unggahan-unggahan yang di situ seperti anak kecil, ya, ataupun seperti orang-orang yang tidak terlalu terdidik, ya. Nah, di situ, ya, kenapa kita bilang seperti itu, ya? Roy Suryo ini kan dulu menteri, ya kan, menteri, kemudian sekarang juga kader Partai Demokrat yang notabene orangnya juga cerdas. Tapi kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa kecerdasannya hilang dengan mengunggah meme seperti itu? Walaupun katanya yang membuat bukan dia, ataupun dia cuman kayak share saja. Tapi itu kan ketika dia tidak berpikir ulang dengan apa yang akan diunggahnya, hanya mengikuti nafsunya saja, maka itulah yang akan diakibatkan. Karena memang, ya, ada undang-undangnya, apalagi yang di hina itu seorang presiden. Benar, seorang presiden Jokowi itu tidak akan pernah melapor, tapi orang-orang di sekitar Jokowi, orang-orang pendukung Jokowi itu pasti tidak akan terima dengan hal seperti itu. Makanya hati-hatilah, ya. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran ke depan agar lebih dewasa lagi. Benar, tidak setuju dengan apa kebijakan-kebijakan, ataupun sebenarnya setuju karena, ya, cuma tidak dapat jatah saja, akhirnya bisa seperti itu, ya, agar lebih dewasa lagi. Dan ada lagi kasus yang satunya itu kemarin menuduh Jokowi, ya, ataupun memaksa Jokowi untuk mengakui bahwa ijazah Jokowi itu mulai SMP, SMA sampai perguruan tinggi itu palsu, ya. Kemarin itu ada 2, itu Bambang Tri dan satunya orang yang super kata-katanya jorok banget, ya. Saya malu, ya, katanya dulu dari NU dia keluar. Kapan dia jadi NU? Kok bisa keluar? Kapan? Dia sejarah saja orang ibaratnya orang debus, ya. Debus itu orang pesulap ataupun orang-orang dan dia tidak punya sejarah NU, tapi kok dia keluar dari NU itu yang namanya Gus Nur, yang kata-katanya saya kadang malu mendengarnya, ya. Sebenarnya Gus Nur ini itu sudah beberapa kali masuk penjara, ya. Itu dulu juga sudah pernah dengan kasus yang tentang pencemaran nama baik juga. Dan ini kenapa orang-orang seperti ini kok tidak pernah kapok, ya, masuk keluar penjara seperti itu. Apalagi Bambang Tri ini kan juga sebelumnya juga sudah pernah di penjara, dan ini sedang proses sidang, ya, sedang proses sidang terkait masalah tuntutannya sih masalah penyebaran berita bohong atau hoax, ya, terkait undang-undang undang-undang ITE, ya, itu, ya. Jadi itu jadi tuntutannya itu dari JPU. Dan semoga, ya, kalaupun sebenarnya kalau tuntutan-tuntutan seperti apa yang dituntut oleh Bambang Tri ini kan, kalau kita pikir itu sebenarnya kan tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya kenapa? Itu Jokowi itu kan sudah sejak dulu jadi wali kota,
uh, kemudian pasti data-datanya itu sudah kalaupun bohong itu kan sudah terverifikasi sejak lama ketika di wali kota dulu ketika mendaftarkan kemudian jadi gubernur. Dan kenapa baru dipermasalahkan itu ketika kemarin tahun 2019 data-datanya itu kan tidak masuk akal lagi ya. Apalagi seorang Bambang Tri ini kayak merendahkan sekali ya seorang kepala negara kita menyuruh apa menunjukkan gini ini memang siapa Bang Menteri ini seperti ini ya. Dan ada juga si Gus Nur ini yang ikut-ikutan masalah seperti ini yang tidak tahu asalnya plus saja ya plus dengan kata-kata yang apa misuh-misuh lah orang misuh-misuh ala Jawa Timuran lah Didi apa itu ya itu saya rasa apalagi seorang katanya Gus Nur ini itu pengikutnya juga banyak tidak dikit Gus Nur itu. Kenapa ada pengikutnya? Karena dia ya target man-nya itu orang-orang yang tidak sepaham dengan Jokowi. Ya. Siapakah orang-orang yang tidak sepaham dengan Jokowi? Ya orang-orang yang dirugikan Jokowi. Kayak satu bisnisnya diganggu Jokowi, yang dulu bisnisnya bisnis mafianya dulu lancar, kemudian ketika Jokowi naik diganggu Jokowi ya itu orang-orang yang benci Jokowi orang-orang seperti itu. Ada lagi orang yang dulunya paham-paham radikalisme ataupun itu dulu berjalan lancar grogoti dari bawah ya di Indonesia menelurkan teroris-teroris itu akhirnya dihancurkan Jokowi itu orang-orang seperti itu yang dibenci Jokowi. Nah, siapakah sebenarnya orang-orang yang membenci Jokowi? Ya, orang-orang yang tidak diuntungkan atau orang-orang yang dirugikan. Ya, seperti itu. Ya. Sebenarnya semuanya orang-orang itu egois, mementingkan kepentingan pribadi saja ataupun golongan. Tidak ada orang yang mementingkan umat, tapi yang dibawa ya agama. Gus Nur ya, Nur siapa itu ya? Bukan Gus itu. Kalau Gus kan dia anaknya Kiai. Sebutan anaknya Kiai itu Gus. Itu bukan Gus. Nah, itu. Dan inilah yang terjadi. Ya, kenapa orang-orang seperti ini, Bang Tri juga punya istilahnya pendukung, pengikut. Ya orang-orang yang seperti itulah. Nah, ya, intinya yang pendukung orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang merasa dirugikan ketika masa pemerintahan Jokowi. Entah itu dirugikan secara langsung ataupun tidak secara langsung, ataupun entah itu orang dicuci otaknya dengan perkataan-perkataan oleh influencer-influencer ataupun bagaimana, itu yang jelas orang yang seperti inilah orang-orang yang membenci Jokowi. Ya. Oke, terima kasih itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.